Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang praktik Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zaizafun Aska Mufidah, dan kedua rekan saya, Afisa Zandra Citagami dan Puput Rofikoh. Kemudian, sebelum masuk ke topik utama, saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila di masyarakat. Pancasila memiliki peran penting sebagai pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, dan landasan hukum dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, mendorong kesetaraan dan solidaritas di tengah keberagaman. Untuk mengetahui praktik Pancasila di masyarakat, kami melakukan observasi di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Berikut profil singkat dari sekolah tersebut. SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta terletak di Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 19, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini telah terakreditasi A, menunjukkan kualitas pendidikan yang unggul. Visi SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta adalah terwujudnya siswa beriman, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Kemudian, apa sih urgensi implementasi Pancasila di sekolah? Penting untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di sekolah menengah pertama karena masa remaja adalah periode pembentukan karakter yang krusial. Pancasila memberikan dasar moral yang dapat membentuk sikap saling menghargai, toleransi, dan gotong royong di antara siswa. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, siswa diajak untuk memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman serta memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap sesama. Selain itu, Pancasila juga mendukung pembentukan sikap disiplin dan adil yang penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, penuh rasa saling percaya, dan siap menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Berikut tabel hasil observasi mengenai nilai-nilai, praktik nilai, pemaknaan Pancasila, dan pemahaman ekosistem terhadap Pancasila. Kami melakukan sesi wawancara dengan Ibu Larasati Santosa Putri selaku staf tata usaha atau tenaga kependidikan. Alhamdulillah kita ada diberi akses untuk terus bisa beribadah di sekolah. Bahkan untuk ketika misalnya di tengah-tengah kerja atau misalnya kerja pun kita mesti diberikan kesempatan untuk bahkan kita juga sudah diberi fasilitas di atas itu musolanya di sana. Alhamdulillah musolanya juga sudah nyaman, sudah ada kipas angin dan sebagainya, dan juga tanpa harus tanpa harus kita kayak mencuri-curi waktu gitu. Kita sekolah sendiri juga sudah merencanakan, sudah ada merencanakan jam-jam tertentu di mana kita ada sholat duha bersama-sama, bahkan kita ada baca Quran juga, sholat duhur sama sholat asar berjamaah. Jadi ya semuanya diberikan akses. Untuk poin yang pertama, ada pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut terpenuhi dengan penyediaan fasilitas musala dan jadwal ibadah di sekolah tersebut. Untuk poin selanjutnya, menjamin hak warga memeluk agama masing-masing atau tidak memaksa. Hal tersebut sudah terpenuhi dengan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan tanpa paksaan. Kemudian poin yang selanjutnya, toleransi antar umat dan dalam beragama. Hal ini sudah terpenuhi dengan musola yang terbuka untuk seluruh warga sekolah. Poin yang selanjutnya, kerukunan antara intern umat seagama. Hal ini sudah terpenuhi dengan kegiatan sholat duha dan membaca Al-Quran bersama di sekolah tersebut. Poin yang selanjutnya ada kerukunan antara umat beragama. Hal ini tidak teridentifikasi karena mengingat sekolah tersebut berbasis agama Islam. Kemudian, poin selanjutnya ada kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Hal ini juga sama, tidak teridentifikasi karena mengingat sekolah tersebut berbasis agama Islam. Poin selanjutnya ada negara menjadi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara. Hal ini terpenuhi karena sekolah memfasilitasi ibadah dan kegiatan spiritual. Poin selanjutnya ada mediator ketika terjadi konflik antar agama. Hal ini juga tidak teridentifikasi dalam observasi kami. Kemudian ada pemaknaan Pancasila. Pemaknaan Pancasila di sekolah ini bersifat konotatif karena nilai-nilainya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui fasilitas, jadwal, dan budaya yang mendukung spiritualitas. Kemudian ada pemahaman ekosistem terhadap Pancasila. Pemahaman ekosistem terhadap Pancasila termasuk tinggi karena sekolah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung praktik nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dengan menyediakan fasilitas jadwal ibadah dan menjaga harmoni spiritual bagi seluruh warga sekolah.
Perkenalkan, saya Afisa Zandra Citagami dan di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya Zaizafun Aska mengenai nilai-nilai, praktik nilai, pemaknaan Pancasila dan juga pemahaman ekosistem terhadap Pancasila di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Pada sila kedua ini, kami melakukan sesi wawancara kepada dua narasumber. Yang pertama yaitu seorang murid kelas 7 SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Ahmad Karim Benzema, dan juga guru mata pelajaran pendidikan Pancasila, Bapak Siswantoro, SPD. Mereka berasal dari latar belakang SD, keluarga yang berbeda-beda, pergaulan berbeda, ini pasti ada konflik. Nah, kalau ada anak yang melakukan tidak, itu tadi ya? Iya. Ya, saya biasanya terus mengajak diskusi pada si korban misalnya, kamu dilakukan seperti apa, kok bisa seperti itu, tadi kronologinya bagaimana, saya harus bisa mengetahui sebabnya bagaimana. Nah, kemudian setelah saya tahu kondisinya mendekati sesungguhnya, maka kemudian saya konfirmasi dengan pelakunya. Kok bisa seperti ini, tadi melakukan seperti ini dan sebagainya, itu motifnya apa, bagaimana dan sebagainya. Nah, kemudian dengan bisa melihat kedua anak tadi yang mungkin diperlakukan dan tidak adil atau mungkin secara kelompok juga, maka kemudian saya memberikan masukan masuk. Harusnya tidak seperti ini. Harusnya kamu melakukan temanmu dengan baik. Untuk poin pertama yaitu menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak. Hal tersebut terpenuhi karena guru memastikan siswa memahami hak mereka dengan berdiskusi jika merasa diperlakukan tidak adil. Yang kedua, penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan. Hal tersebut juga terpenuhi karena guru menangani kasus ketidakadilan dengan menyelidiki masalah dan memberikan nasihat berdasarkan prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, prinsip kemanusiaan. Hal ini juga terpenuhi karena guru mengajarkan untuk menghormati kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita tidak boleh meremehkan orang lain karena meremehkan atau menganggap orang lain lebih rendah dari kita itu adalah suatu akhlak yang buruk. Jadi kan anak yang suka merasa superior gitu ya, melakukan ini tidak adil atau mungkin dalam bentuk bulian dan sebagainya, itu nanti dia akan menyadari, oh iya saya salah gitu. Saya tidak boleh seperti ini, bahwa saya ini adalah makhluk yang selalu butuh orang lain. Siapa tahu suatu saat saya mendapatkan kesulitan, yang ada teman yang pernah saya anggap rendah itu atau saya bully, justru dia yang menolong. Karena kita nggak tahu skenario kehidupan ini. Nah, kan anak yang kadang melakukan temannya nggak baik itu ya kemudian bisa punya kesadaran bahwa kita tidak boleh, karena kita diciptakan memang kondisinya berbeda-beda, pasti punya kelebihan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, menumbuhkan suasana keakraban. Hal ini juga terpenuhi karena siswa belajar bersama dan saling membantu melalui media WhatsApp apabila kesulitan mengerjakan PR. Berikutnya yaitu persaudaraan. Nilai persaudaraan terpenuhi karena siswa tolong-menolong saat menghadapi kesulitan belajar. Apa yang biasanya Anda lakukan jika ada teman yang sedang kesulitan atau membutuhkan bantuan? Menolongnya dan belajar bareng dengan rumah. Biasanya belajar bareng kalau temannya emang lagi kesulitan dengan materi pelajaran. Biasanya belajar bareng di mana? Di kelas. Di kelas. Terus ada lagi nggak kalau temannya kesulitan misal dalam hal mengerjakan PR atau apa? Mengerjakan PR membantu lewat kurang. Oh, lewat WA. Oke. Selanjutnya, menerapkan hak dan kewajiban. Hal tersebut juga terpenuhi karena guru mengajarkan penghormatan terhadap hak dan kewajiban. Yang terakhir yaitu menghindari pelanggaran SARA. Pada hasil observasi kami, hal tersebut belum teridentifikasi. Selanjutnya, pemaknaan Pancasila pada sila kedua ini di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Pemaknaan Pancasila dalam konteks ini adalah konotatif. Nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik sosial dan pendidikan yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan kerjasama. Nilai-nilai ini diinternalisasi oleh siswa dan guru dalam proses belajar mengajar yang mencerminkan pemahaman lebih dalam daripada sekedar definisi verbal. Selanjutnya yaitu pemahaman ekosistem terhadap Pancasila.
Di SMP Muhammadiyah 3 Jakarta ini, pemahaman ekosistem terhadap Pancasila termasuk tinggi. Praktik nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan terlihat jelas dalam interaksi sehari-hari di sekolah, baik antara siswa maupun guru. Siswa saling membantu, guru menangani ketidakadilan dengan bijak, dan prinsip kemanusiaan diterapkan secara langsung dalam kehidupan sekolah. Selanjutnya, hasil observasi kami pada sila ketiga. Di sini kami melakukan sesi wawancara kepada murid kelas 7, Ravandra Aklan Lazuardi Santosa. Bagaimana Anda menjaga hubungan baik dengan teman-teman yang memiliki perbedaan pendapat atau kebiasaan? Kebetulan dapat teman. Dan kalau tidak sesuai, saya Ya. Kemudian kalau misalnya ada teman kamu yang bertengkar, mungkin biasanya ngapain? teman. Kalau enggak, kalau saya yang dengar minta maaf. Untuk poin nasionalisme dan juga cinta bangsa dan tanah air, dari hasil wawancara kami, hal tersebut tidak teridentifikasi. Selanjutnya, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari sara atau primordialisme. Hal ini terpenuhi. Siswa menghargai perbedaan pendapat serta membangun dialog dan mengurangi konflik jika terjadi perselisihan. Poin selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Hal ini juga terpenuhi. Siswa saling membantu belajar di kelas, sehingga terdapat solidaritas dalam menghadapi kesulitan bersama. Yang berikutnya yaitu penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga terpenuhi. Siswa menghargai perbedaan kebiasaan dan pendapat. Poin berikutnya yaitu memprioritaskan kepentingan umum dari pribadi. Hal ini terpenuhi karena siswa memediasi konflik antar teman untuk menjaga suasana kelas. Yang berikutnya yaitu bela negara. Dari hasil observasi kami, pada nilai ini masih belum teridentifikasi. Untuk prinsip lain yang selaras dan menjadi norma serta aturan ekosistem, siswa meminta maaf dan mengakui kesalahan jika bertengkar. Selanjutnya, pemanaan Pancasila pada sila ketiga. Pemanaan sila ketiga bersifat konotatif. Nilai-nilai seperti persatuan dan toleransi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila melalui tindakan nyata seperti melerai konflik, menghargai pendapat, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Selanjutnya, pemahaman ekosistem terhadap Pancasila. Pada sila ketiga ini, pemahaman ekosistem terhadap Pancasila dapat dikategorikan sedang. Siswa telah menunjukkan sikap persatuan melalui toleransi dan kerjasama, tetapi nilai-nilai seperti nasionalisme dan bela negara tidak terlihat secara eksplisit dalam wawancara. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai yang lain. Selanjutnya, untuk sila keempat. Pada sila keempat ini, kami melakukan sesi wawancara kepada seorang satpam di sekolah tersebut, yaitu Bapak Triputro Wibowo. Pasti ada rapat, terus ada usulan-usulan untuk Iya. apa ya dibutuhkan satpam, keperluannya apa, keluhannya apa. Iya, berarti Bapak ikut andil tentang rapat itu ya? Ya, Berarti mengenai keamanan apa kendala di sekolah gitu? ya semua satpam dikumpulkan dan diatur. Oh ya. Biasanya seperti itu. Oh, terus untuk mengenai pertanyaan kedua yaitu jika Anda memiliki masukan tentang keamanan sekolah atau kendala yang Bapak alami, apakah sekolah memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikannya? Eh, kalau pas pertemuan itu Iya. pasti ada usulan-usulan dari satpam-satpam itu ya pasti diterima, tapi ya yang diterima tapi di apa ya? Masih dipertimbangkan Ya, gitu, gitu, solusinya ya. apa gitu Pak? Solusinya ya betul. Oh gitu. Ya. Berarti setiap satpam itu ada kesempatan untuk menyampaikan Ya, ada. permasalahannya gitu Pak ya? Soalnya jadi satu lah untuk Iya. musyawarah seperti gitu. itu. Ya. Untuk nilai permusyawaratan, hal ini terpenuhi. Satpam dilibatkan dalam rapat atau diskusi mengenai keamanan sekolah. Kemudian, untuk poin kedua, kejujuran bersama. Hal ini terpenuhi. Satpam diberi ruang untuk menyampaikan usulan atau keluhan secara terbuka. Ada transparansi dalam komunikasi antara pihak keamanan dan sekolah. Selanjutnya, pemungutan suara. Dari hasil wawancara kami, hal tersebut masih belum teridentifikasi. Yang berikutnya yaitu kesetaraan dalam partisipasi. Hal ini terpenuhi. Semua satpam diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam rapat. Sekolah memberikan peran aktif kepada semua pihak dalam pengambilan keputusan.
Kemudian pengambilan keputusan bersama. Hal ini juga terpenuhi. Usulan dari Satpam diterima dan dipertimbangkan oleh pihak sekolah. Pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari semua pihak terkait. Untuk pemaknaan Pancasila pada sila keempat ini bersifat konotatif. Nilai-nilai seperti musyawarah dan pengambilan keputusan bersama diterapkan secara nyata. Partisipasi aktif Satpam menunjukkan internalisasi nilai musyawarah, tidak hanya sebatas pemahaman verbal, tetapi juga melalui praktik keseharian. Kemudian, pemahaman ekosistem terhadap Pancasila pada sila keempat ini dapat dikategorikan tinggi, karena sekolah melibatkan semua pihak, termasuk Satpam, dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan implementasi nilai musyawarah dan demokrasi secara konsisten, yang menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis. Perkenalkan, nama saya Puput Rofiko, akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Pada sila kelima ini, kami melakukan sesi wawancara kepada dua narasumber. Yang pertama yaitu kepada staf tata usaha, yaitu Bu Larasati Siswantara Putri. Yang kedua yaitu pada salah satu guru mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Siswantoro SPD. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam pelajaran. Tentu itu berangkat dari cara pandang guru ya. Ini dalam hal ini saya berpikir bahwa anak itu mendapatkan atau punya hak yang sama dalam mendapatkan atau menerima pembelajaran. Nah, keadilan dalam hal belajar ya semua siswa itu berhak mendapatkan pembelajaran dengan baik, dan saya sebagai guru tentu melihat bahwa anak itu beda-beda kemampuannya. Maka saya berusaha untuk bisa memberikan layanan pada anak itu beda-beda. Artinya ini ada anak ini udah paham, nah, saya yang belakangnya mungkin paham, saya punya paham, maka saya harus memberikan itu, berusaha semaksimal mungkin untuk memotret anak itu, melihat anak itu potensinya beda-beda, sehingga saya pembelajarannya tidak pukul rata. Ini ada yang mungkin cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin butuh penjelasan khusus. Maka itu saya lakukan seperti itu. Nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima ini yaitu yang pertama, kemakmuran yang merata. Hal ini sudah terpenuhi karena guru memastikan siswa belajar tanpa diskriminasi. Yang berikutnya yaitu seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama. Hal ini sudah terpenuhi karena sekolah menyediakan musola untuk seluruh warga sekolah. Yang berikutnya yaitu menurut potensi masing-masing. Hal ini juga sudah terpenuhi, pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa. Poin yang berikutnya yaitu melindungi yang lemah. Hal ini juga sudah terpenuhi karena guru dan BK bekerja sama mendukung siswa secara psikologis dan akademik. Yang berikutnya yaitu keadilan distributif. Hal ini sudah terpenuhi karena rolling tempat duduk agar semua siswa mendapat posisi merata. Poin yang berikutnya yaitu keadilan legal. Hal ini sudah terpenuhi karena guru tidak membedakan perlakuan berdasarkan status sosial atau latar belakang keluarga. Poin yang berikutnya yaitu keadilan komutatif. Hal ini juga sudah terpenuhi. Semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam bertanya dan menjawab di kelas. Pemaknaan Pancasila pada sila kelima ini bersifat konotatif. Keadilan tidak hanya dipahami secara literal atau verbal, tetapi diterapkan melalui pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan individu siswa. Hal ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai keadilan dalam praktik sehari-hari di sekolah. Pemahaman ekosistem terhadap Pancasila pada sila kelima ini di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuknya tinggi. Guru secara konsisten menerapkan prinsip keadilan dalam aspek pembelajaran, bekerja sama dengan BK, dan memberikan contoh nyata kepada siswa tentang pentingnya nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, saya akan membahas solusi
untuk praktik nilai yang belum terpenuhi. Untuk sila pertama, yaitu kerukunan antar umat beragama. Sekolah bisa mengadakan kegiatan diskusi toleransi untuk membangun pemahaman dan menghormati keberagaman. Yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama dan pemerintahan. Sekolah bisa melibatkan pemerintah lokal atau tokoh agama dalam kegiatan sekolah, seperti seminar kebangsaan atau pembinaan kerukunan umat. Yang poin terakhir yaitu mediator ketika terjadi konflik antar agama. Sekolah bisa membentuk tim mediasi internal dari guru agama dan tokoh masyarakat. Yang berikutnya yaitu sila kedua. Di sila kedua ini hanya satu praktik nilai yang belum terpenuhi, yaitu menghindari pelanggaran SARA. Sekolah bisa mengawasi kegiatan yang berpotensi menyinggung SARA dan mengadakan pelatihan terkait isu keberagaman dan etika komunikasi. Untuk yang selanjutnya, sila ketiga, yang poin pertama yaitu nasionalisme serta cinta bangsa dan tanah air. Sekolah bisa menyelenggarakan lomba bertema kebangsaan untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Yang selanjutnya yaitu bela negara. Sekolah bisa menambahkan materi bela negara melalui pramuka atau latihan dasar kepemimpinan. Sila yang berikutnya yaitu sila keempat. Di sini hanya terdapat satu praktik nilai yang belum terpenuhi, yaitu pemungutan suara. Sekolah bisa menerapkan mekanisme pemungutan suara dalam pengambilan keputusan di kelas atau organisasi siswa. Yang terakhir yaitu nilai praktik pada sila kelima di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta sudah terpenuhi secara menyeluruh. Untuk yang berikutnya, yaitu rekomendasi praktik nilai untuk nilai-nilai yang belum terpenuhi. Perlu perluasan implementasi nilai-nilai dengan mengadopsi program-program berbasis toleransi, kebangsaan, dan demokrasi untuk meningkatkan praktik Pancasila yang belum terpenuhi. Kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk memperluas wawasan siswa, serta mendukung terciptanya ekosistem yang lebih harmonis dan berkeadilan. Fokus ini akan memperkuat pemahaman Pancasila sebagai pedoman hidup yang tidak hanya verbal, tetapi juga diterapkan secara nyata dan relevan dengan tantangan sosial masyarakat. Sekian untuk penyampaian materi kami. Terima kasih. Sebelum mengakhiri video ini, kami akan menyampaikan kesimpulan dari hasil observasi kami. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil observasi kami yaitu di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, sebagian besar nilai Pancasila telah dipraktikkan dengan baik, terutama pada sila kelima. Namun, masih terdapat kekurangan pada beberapa nilai seperti kerukunan antar umat beragama, yaitu sila pertama karena mengingat sekolah ini berbasis agama Islam. Kemudian penghindaran pelanggaran SARA pada sila kedua, nasionalisme dan bela negara pada sila ketiga, serta mekanisme pemungutan suara pada sila keempat. Kekurangan ini menunjukkan bahwa praktik Pancasila lebih banyak berfokus pada nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan internal sekolah, namun kurang menyentuh isu lintas agama, kebangsaan, dan demokrasi yang lebih luas. Perlu langkah strategis untuk memperluas pemaknaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila agar lebih inklusif dan relevan dengan dinamika sosial. Tingkat pemahaman terhadap Pancasila dapat dikategorikan sedang dengan potensi peningkatan melalui program lintas agama, kebangsaan, dan demokrasi yang lebih terencana. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah penulisan pada materi yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.